Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan mengenai bagaimana sih sikap kita menghadapi pandemi corona ini dengan iman dan takwa kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nila Sinta Ajeng Mufidah, NIM 3517100 dari jurusan BPI. Kita langsung saja, virus corona. Virus corona itu apa sih? Virus corona yang sedang marak diperbincangkan di berbagai negara ini. Oke, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Nah, virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Nah, virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke berbagai seluruh negara, termasuk di negara Indonesia itu sendiri. Jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 26 Mei 2020 adalah 22.750 orang dengan jumlah kematian 1.391 orang. Nah, dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kematian yang disebabkan oleh coronavirus atau virus corona di Indonesia adalah sekitar 6,1%. Nah, dalam perspektif Islam, pandemi COVID-19 ini dinilai sebagai ujian iman. Sebagaimana Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu dengan sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ayat tersebut itu menunjukkan bahwa setiap insan, musibah atau bencana adalah hal niscaya yang harus dihadapi. Bencana apapun sesungguhnya dimaknai sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Berbagai musibah yang menimpa manusia pada hakikatnya ini merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketauhidan seorang mukmin ini akan menuntunkan bahwa berbagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah persoalan. Karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah ini merupakan takdir Allah, dan takdir di sini dimaknai sebagai suatu ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandemi virus corona ini juga merupakan bagian dari ujian bagi umat Islam untuk mempertebal keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan itu adalah untuk meningkatkan dan menguatkan keimanan kita sebagai hamba-Nya. Oleh karena itu, mari kita bersabar dan terus bersyukur atas apa yang telah kita dapat. Sebaiknya kita dalam menghadapi pandemi ini, kita tidak boleh bersedih. Sebaiknya kita harus tetap beribadah, berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ujian yang Allah berikan itu adalah bagian dari kasih sayang Allah terhadap umatnya. Sebagaimana Allah telah berfirman, yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana semua manusia mengalami cobaan berat dengan hadirnya virus corona ini.
virus yang merajalela ke seluruh penjuru dunia, sehingga sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia di bumi. Seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan ketidakberdayaan manusia. Bagi orang-orang mukmin, tetap harus menjalankan ibadah puasa serta taat aturan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini. Di rumah masing-masing, umat Islam berupaya memaksimalkan melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan kreatif, menggunakan kesempatan untuk meraih tingkat ketakwaan yang lebih tinggi. Takwa itu mematuhi segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan Allah. Jika direnungkan, ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dalam situasi Ramadan ini saat pandemi corona ini. Untuk orang yang biasanya tidak pernah di rumah atau sibuk dengan pekerjaannya, sekarang bisa lebih banyak waktu untuk keluarga, untuk anaknya, bisa menjadi guru untuk anaknya, bisa memberikan perhatian penuh kepada anaknya. Orang tua di sini bisa menunjukkan keteladanannya, menciptakan suasana nyaman di dalam rumah, menciptakan suasana aman, terus kemudian menggembirakan, menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang dibutuhkan, meskipun itu sederhana. Semua anggota keluarga itu memperlihatkan saling mendukung dalam kebaikan, saling berdiskusi, belajar, terus kemudian mengajarkan atau tadarus bersama. Upaya aktif seperti inilah sesungguhnya sangat mendukung terwujudnya pribadi yang mutakin. Selanjutnya adalah mengajarkan kebersihan atau cara-cara mencuci tangan dengan baik kepada anak, agar si anak itu tahu sejak dini bahwa memang kebersihan itu sangatlah penting, dan juga kebersihan itu adalah sebagian dari iman, sehingga anak itu tidak enggan untuk melakukan kebersihan tangan ataupun badannya. Dan juga selanjutnya ada hikmah mengajarkan anak untuk selalu berbuat baik. Nah, anak ini diajarkan untuk selalu mempunyai rasa empati dan simpati kepada orang lain, juga belas kasihan terhadap orang lain. Jika orang lain itu tidak mampu atau kurang mampu dari kita, harusnya ketika kita punya lebih, maka kita harus mengajarkan anak untuk bisa mencoba meringankan beban mereka dengan cara memberi bantuan ataupun dengan mendoakan mereka, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.